Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini Aprilia Lidamona dengan NPM 41922100013. Di sini saya akan membahas lagi mengenai materi mata kuliah manajemen mutu untuk pertemuan ke-8 setelah UTS. Kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Ada yang pertama, kita melanjutkan yang minggu kemarin ya. Jadi langsung saja ke yang pertama, yaitu satu peraturan dan standar yang berlaku. Nah, pentingnya memahami standar. Memahami standar nasional atau SNI atau internasional atau biasa disingkat dengan ISO terkait konstruksi dan pemeliharaannya seperti ISO 9001 yaitu manajemen mutu dan ISO 55000 yaitu manajemen aset dan standar khusus industri. Nah, contoh standar Indonesia yaitu SNI 1726 tahun 2019 tentang bangunan tahan gempa. Dan yang kedua yaitu SNI 032404 tahun 1991 tentang tata cara pemeliharaan jalan raya. Untuk yang kedua yaitu teknologi dalam pemeliharaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Building Information Modeling atau BIM digunakan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan konstruksi secara digital. Dan yang kedua, Internet of Things atau IoT, sensor yang dipasang pada konstruksi untuk memantau kondisi real time, misalnya sensor getaran pada jembatan. Yang terakhir yaitu drones dan robotik, yaitu untuk menginspeksi area sulit diakses seperti atap tinggi atau jembatan. Lanjut yang ketiga yaitu metode pemeliharaan. Yang memiliki 4 poin, di mana poin yang pertama yaitu corrective maintenance, seperti perbaikan setelah terjadi kerusakan biasanya lebih mahal dan memakan waktu. Poin yang kedua yaitu preventive maintenance, yaitu pemeliharaan rutin sebelum kerusakan muncul. Yang ketiga, preventive maintenance, yaitu menggunakan data untuk memprediksi waktu optimal pemeliharaan. Dan poin yang terakhir, yang keempat, yaitu condition based maintenance, di mana pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual konstruksi, bukan jadwal tetap. Selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya, memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu sumber daya manusia. Poin yang kedua, pelatihan tenaga ahli di bidang inspeksi, struktur, kelistrikan, dan mekanikal. Poin yang ketiga yaitu memastikan tim memiliki sertifikasi yang sesuai. Poin yang keempat, material dan alat. Poin yang kelima, menyediakan material berkualitas tinggi untuk penggantian dan perbaikan. Dan poin terakhir yaitu menggunakan alat modern untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi kinerja pemeliharaan. Memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua yaitu jumlah kerusakan yang terdeteksi. Yang ketiga, waktu penyelesaian perbaikan. Keempat, biaya yang dihemat dengan pemeliharaan preventif dibandingkan korektif. Dan yang terakhir yaitu audit mutu. Nah, ini semua dilakukan secara berkala ya untuk memastikan prosedur pemeliharaan berjalan sesuai dengan standar. Yang keenam yaitu faktor risiko dan mitigasinya. Memiliki beberapa poin juga, yaitu yang pertama risiko lingkungan, yang kedua kerusakan akibat gempa, banjir atau perbaikan iklim. Untuk mitigasi yaitu desain adaptif seperti konstruksi tahan gempa dan sistem drainase yang baik. Yang selanjutnya risiko operasional memiliki 2 poin, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan atau tidak sesuai, dan juga mitigasinya itu edukasi tentang penggunaan fasilitas yang benar. Yang ketujuh ada biaya pemeliharaan, memiliki beberapa poin juga, di mana poin pertama analisis biaya siklus hidup atau life cycle cost analysis. Poin kedua yaitu menilai total biaya dari pembangunan hingga perawatan dan penghancuran konstruksi. Yang keempat ada optimasi anggaran, dan terakhir yaitu menggunakan strategi pemeliharaan berbasis prioritas seperti memfokuskan sumber daya pada komponen yang paling kritis. Nah, kedelapan yaitu studi kasus dan pengalaman lapangan. Kita belajar dari proyek besar yang sukses atau gagal dalam pemeliharaan untuk mendapatkan wawancara praktis. Contoh studi kasusnya yaitu bangunan tua di Eropa memiliki pemeliharaan berkelanjutan untuk melestarikan nilai sejarah. Dan yang kedua, proyek infrastruktur di Indonesia, evaluasi setelah masa operasional untuk memastikan struktur tetap aman. Mungkin yang kesembilan yaitu legalitas dan aspek hukum. Memiliki tanggung jawab pemeliharaan, yaitu mengetahui siapa yang bertanggung jawab
atau pengembangan, penggunaan, ataupun pihak ketiga. Selanjutnya kontrak pemeliharaan, yaitu pentingnya memiliki dokumen hukum yang jelas mengenai lingkup kerja dan tanggung jawab pihak pemeliharaan. Yang ke-10 yaitu edukasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, kurikulum pemeliharaan konstruksi memiliki 3 poin ya. Poin yang pertama yaitu memasukkan pemeliharaan ke dalam pelatihan teknis sipil dan arsitektur, memiliki seminar dan workshop, dan yang terakhir mengikuti acara yang membahas teknologi terbaru dan tren pemeliharaan konstruksi. Untuk menguasai aspek-aspek di atas, kita akan membantu dalam membuat rencana pemeliharaan yang lebih komprehensif, efektif, dan juga sesuai dengan standar mutu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-8 setelah UTS. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.